sama-sama kita bertemu dalam ibadah Natal Bapak Kris Beni Sekota Manado tahun 2020. Kita persiapkan hati, pujian terbaik hanya untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Bertahtalah di atas pujian kami. Biarlah manis kau dengar Tuhan.
Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Persiapkan hati yang subur untuk menerima setiap benih firman Tuhan. Bahwa Dia Allah kita yang suci, Allah kita yang mulia. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi
Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang tergabung di dalam Bapekris BNI Sekota Manado. Kita bersyukur untuk pagi hari ini kita bisa bersama-sama merayakan Natal, merayakan cinta kasih Tuhan bagi saudara dan saya. Hari ini saya diberikan teks yang akan kita renungkan bersama-sama dari Injil Matius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-23. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu dan Saudara. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami pada pagi hari ini boleh sekali lagi mengingat kepada janji Tuhan yang telah digenapi 2000 tahun yang lalu di dalam diri Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati kami ketika kami merenungkan firman-Mu. Buka pikiran kami supaya dengan pikiran kami mengerti. Dan biarlah Allah Roh Kudus yang sama menjadikan hati kami sebagai tempat yang baik bagi kebenaran firman Allah untuk menghasilkan sukacita dan buah di dalam kehidupan kami. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyambut kebenaran Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini menyampaikan atau datang kepada kita dan kemudian berbicara mengenai janji Tuhan kepada umat Allah yang telah digenapi 2000 tahun yang lalu di dalam diri Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya. Malaikat berbicara mengenai hal ini, bahwa Kristus akan disebut sebagai Immanuel, dan saya kira hampir setiap gereja, setiap orang percaya terus ingat kalimat ini. Mereka akan menamakan dia Immanuel. Pertanyaannya adalah, kalau saudara dan saya memahami arti kata Immanuel, yaitu Allah beserta kita, sebenarnya kalau kita mau jujur, ini adalah sebuah berita yang sangat-sangat biasa. Sebuah berita yang sama sekali tidak istimewa. Mengapa? Karena Allah adalah Allah yang maha hadir. Kalau Allah yang saudara dan saya punya adalah Allah yang maha hadir, maka setiap hari sebenarnya dia ada bersama-sama dengan kita. Dia ada di antara manusia. Ini adalah sebuah peristiwa yang sebenarnya natural. Karena dia sekali lagi dia ada di mana-mana. Dan ini biasa saja sebenarnya. Tetapi mengapa? Mengapa malaikat menyampaikan kepada orang percaya, kepada Yusuf hari itu, bahwa peristiwa ini adalah sebuah peristiwa yang besar. Dan mengapa saudara dan saya pada akhirnya melihat ini bukan hanya sebagai peristiwa yang besar, tetapi saudara dan saya menyambut, mempersiapkan Natal setiap tahunnya. Seperti yang saudara-saudara yang ada di dalam konteks Bapekris BNI Sekota Manado. Hari ini saudara merayakan Natal, kita bersama-sama merayakan Natal. Pertanyaannya, apa istimewanya berita Immanuel, Allah beserta dengan kita? Sekali lagi, kalau kita melihat natur Allah yang maha hadir, maka ini adalah sebuah peristiwa yang biasa. Sebuah peristiwa yang bisa dikatakan natural, bukan sebuah peristiwa yang terlalu besar. Tetapi kalau saudara dan saya memahami apa yang Allah beritakan melalui malaikat ini, maka saudara dan saya akan menemukan bahwa ini memang sebuah berita besar yang harus saudara dan saya sambut dengan sukacita. Saya mengajak kita untuk melihat beberapa poin. Pertama, Immanuel, Allah beserta kita. Ini berbicara mengenai kehadiran Allah yang tidak biasa. Allah hadir di mana-mana karena dia maha hadir, itu adalah hal yang biasa. Tetapi berita Natal adalah berita mengenai sebuah peristiwa yang tidak biasa. Peristiwa yang tidak biasa, yang memberi petunjuk kepada saudara dan saya mengenai kemahakuasaan Allah kita. Immanuel, Allah beserta kita. Sekali lagi menunjukkan kemahakuasaan Allah. Ini adalah berita mengenai sebuah mujizat besar. Saya selalu mengingat Presiden Richard Nixon waktu Apollo 11 mendarat di bulan dan kemudian astronot-astronot itu menjejakkan kaki mereka di bulan. Dia berteriak dan dia berkata, ini adalah peristiwa terbesar di dalam sejarah. Manusia menjejakkan kakinya di bulan. Tetapi respons dari pendeta Billy Graham itu mengejutkan. Waktu dia berkata, peristiwa terbesar di dalam sejarah manusia, bukan manusia menjejakkan kaki di bulan. Tetapi peristiwa terbesar itu adalah Allah pencipta langit dan bumi, menjejakkan kakinya di bumi yang diciptakannya. Allah hadir di dalam dunia, bukan dengan cara sebagaimana biasa yang saudara dan saya rasakan. Bahkan mungkin tidak kita rasakan. Peristiwa Natal berbicara mengenai Allah yang hadir dengan cara yang sama sekali berbeda, yaitu dia menjadi sama seperti manusia ciptaannya. Saudara, oleh karena ini adalah sebuah peristiwa yang terlalu besar, melampaui kapasitas akal manusia untuk memahaminya. Maka sampai hari ini banyak orang tidak percaya kepada berita Natal. Saudara,
Dulu orang meragukan mengenai Laut Merah terbelah, lalu kemudian kereta-kereta Firaun dan juga tentara-tentara Firaun tenggelam di sana. Saat ini, melalui penemuan kereta-kereta itu di dalam Laut Merah, orang tidak bisa menyangkali peristiwa itu. Meskipun melampaui akal, tetapi orang lain pada saat yang sama pada akhirnya harus mengakui bahwa itu adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Dengan kata lain, peristiwa yang besar itu adalah sebuah peristiwa yang bisa dipahami dengan pikiran manusia. Tetapi hingga saat ini, orang sulit sekali untuk memahami. Orang sulit sekali untuk menerima bahwa Allah yang besar telah menjadi manusia, menjadi sama seperti ciptaannya. Tetapi saudara dan saya justru melalui peristiwa Natal, saudara dan saya melihat kemahakuasaan Allah. Allah yang berkata, tidak ada yang mustahil bagi dirinya. Allah yang telah menyatakan diri di dalam Kristus dan catatan-catatan Alkitab mengenai kelahiran Kristus, mujizat-mujizat yang memberi petunjuk kepada keilahiannya, sampai hari ini sulit dibantah oleh orang yang tidak percaya. Maka hal pertama yang saya mengajak saudara untuk lihat adalah peristiwa Natal dengan tema Immanuel yang saudara dan saya bahas. Sementara bercerita mengenai kemahakuasaan Allah. Allah yang tidak pernah gagal untuk menggenapi janjinya dan melakukan apa yang menjadi rencana di dalam pikirannya. Sekali lagi, kita sementara berbicara mengenai Allah yang tidak pernah gagal karena kemahakuasaan. Namun, saya mau ingatkan saudara bahwa kalau saudara dan saya berhadapan dengan Allah yang maha kuasa, dan kalau Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak pernah gagal ini datang bukan untuk berpihak kepada kita, tetapi untuk datang menghakimi saudara dan saya, untuk menghukum saudara dan saya, maka berita ini juga menjadi berita cilaka bagi saudara dan saya. Sekali lagi, dia adalah Allah yang maha kuasa yang tidak pernah gagal mengeksekusi seluruh rencananya. Maka kalau dia datang melalui berita Immanuel itu, dia datang untuk menghakimi saudara dan saya, untuk menghukum saudara dan saya, maka penghakiman dan penghukuman itu tidak mungkin gagal. Maka itu kabar buruk bagi kita. Tetapi mengapa saudara dan saya bersuka cita ketika Allah berkata, dia disebut Immanuel, Allah beserta dengan kita. Maka poin yang kedua perlu saudara dan saya simak, yaitu kehadiran Allah ini adalah tanda kasih, tanda keberpihakan Allah yang menjadi petunjuk kepada anugerah yang besar bagi saudara dan saya. Dia hadir menjadi sama dengan manusia, hadir di antara manusia. Untuk apa? Untuk memberi tanda bahwa Allah mengasihi saudara dan saya, untuk menunjukkan bahwa Allah berpihak kepada saudara dan saya. Dan dengan demikian berita Immanuel adalah berita anugerah bagi setiap orang percaya. Mengapa demikian? Saudara dan saya mesti sadar bahwa Allah kita adalah Allah yang suci. Manusia adalah manusia yang berdosa. Allah yang suci tidak bisa bersatu dengan yang disebut sebagai manusia berdosa. Oleh karena itu, manusia mengalami yang namanya kematian rohani. Mereka terpisah dari Allah. Bukan manusia yang memutuskan relasi ini. Manusia berdosa kepada Allah, tetapi Allah yang memutuskan relasi itu karena dia benci dosa, dia jijik terhadap dosa. Maka manusia dengan Allah tidak bisa bersatu. Ini yang disebut sekali lagi sebagai kematian secara spiritual atau kematian rohani. Dengan kata lain, secara natural, berdasarkan natur Allah, saudara dan saya tidak mungkin bisa ada bersama-sama dengan Allah. Dan Allah tidak mungkin bersama-sama dengan kita tanpa mengakibatkan penghakiman, penghukuman, murka, dan kematian. Oleh karena itu, maka Allah pernah bilang kepada Musa. Musa datang dan berkata kepada Allah, "Show me thy glory." Tunjukkanlah kepadaku kemuliaanmu. Tunjukkanlah kepadaku dirimu. Lalu Allah berkata, siapa yang melihat Allah, dia pasti akan mati. Mengapa? Karena Allah yang suci adalah Allah yang benci dosa. Allah yang suci berjarak dari apa yang disebut sebagai kejijikan dosa itu. Dia tidak mungkin tidak menghukum. Dia tidak mungkin tidak murka terhadap hal yang sedemikian. Tetapi, saudara dan saya bisa lihat juga contoh ini di dalam peristiwa di Gunung Sinai. Ketika orang Israel itu mendapat berita, Allah akan berbicara kepada kamu, siapkan dirimu untuk hadir di kaki Gunung Sinai. Pada hari itu ketika mereka mempersiapkan diri dan Allah hadir di dalam guru dan petir, itu menjadi sesuatu yang sangat menakutkan bagi Israel. Sehingga Israel datang dan berkata kepada Musa, "Musa, kami tidak sanggup untuk mendekat ke kaki gunung itu. Pergilah, biarlah engkau yang menjumpai Allah itu, karena kami tidak sanggup." Allah yang suci adalah Allah yang besar. Allah yang besar dan Allah yang maha kuasa ini adalah Allah yang benci dosa. Dia menghukum dosa. Oleh karena itu manusia sebenarnya tidak layak untuk ada di hadapannya. Tidak layak untuk ada bersama-sama dengan dia. Namun saudara dan saya melihat berita ini. Allah hadir di tengah-tengah manusia. Tetapi kali ini berita Immanuel mau mengatakan Allah hadir bukan untuk menjadi ancaman bagi saudara dan saya. Tetapi kehadiran ini adalah kehadiran yang bertujuan untuk melepaskan saudara dan saya dari ancaman terbesar di dalam kehidupan saudara dan saya. Yaitu murka Allah.
penghakiman Allah dan neraka yang disiapkan Allah bagi mereka yang adalah musuhnya. Sekali lagi, Immanuel, Allah beserta dengan kita, adalah sebuah berita sukacita, karena berita ini mau menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa kali ini Allah yang menjadi manusia itu hadir untuk melepaskan saudara dan saya dari bahaya dan ancaman terbesar di dalam kehidupan kita, yaitu permusuhan dengan Allah, yaitu murka Allah, penghakiman Allah yang bermuara di neraka. Allah datang untuk apa? Untuk menjadi manusia. Dan waktu dia menjadi manusia, dia tidak datang untuk menghakimi. Alkitab tidak bilang demikian. Tetapi Alkitab bilang bahwa ketika Kristus datang, dia menjadi manusia. Dia datang menjadi manusia untuk apa? Justru untuk mengalami apa yang disebut sebagai penghakiman. Bukannya datang untuk menghakimi. Sebaliknya dia datang untuk mengalami penghakiman. Menanggung murka karena dosa terhadap saudara dan saya. Ini menarik. Berita anugerah karena dia hadir sebagai pihak yang akan dihakimi. Ini berarti dia berdiri di posisi saudara dan saya untuk menanggung penghukuman saudara dan saya. Oleh sebab itu, waktu saudara dan saya bicara mengenai inkarnasi, Allah menjadi manusia, saudara dan saya tidak boleh lupa Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-5 mencatat mengenai kesaksian Kristus. Kristus berkata, engkau memberikan tubuh bagiku. Engkau memberikan tubuh, memberikan daging bagiku. Oknum kedua Allah Tritunggal yang tidak memiliki tubuh seperti manusia harus memiliki tubuh seperti manusia karena Allah Bapa memberikannya. Tetapi kalau Bapa memberikan kepada anak yang maha besar itu tubuh, maka dia pasti akan mengalami kelemahan-kelemahan manusia. Ibrani bilang, dia mengalami seluruh kelemahan manusia. Oleh karena itu dia harus menanggung seluruh kelemahan manusia. Tetapi dia tidak berdosa. Dia jadi sama dengan kita, mengalami seluruh kelemahan kita, namun dia tidak berdosa. Lalu Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-10 berkata, tubuh yang diberikan kepada Kristus itu adalah tubuh yang nanti akan dikorbankan untuk menguduskan dan menyelamatkan umat Allah. Ini adalah korban pengganti. Oleh sebab itu Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi saudara dan saya bisa lihat ini. Dia akan disebut sebagai Immanuel. Allah yang ada, Allah yang hadir, Allah yang beserta dengan manusia. Dia hadir di tengah-tengah manusia. Bahkan dia hadir sebagai seorang manusia. Dan oleh karena itu maka banyak orang yang melihat dia tidak pernah menyadari bahwa dia adalah pribadi ilahi yang berinkarnasi itu. Mengapa? Karena dia tampak begitu lemah. Dia tampak sebagai pribadi yang tidak berdaya. Tetapi ketika dia mengalami semua itu, dan dia menunjukkan semua itu 2000 tahun yang lalu, itu adalah petunjuk bahwa dia mengalami seluruh kelemahan manusia. Tetapi Ibrani juga berkata kepada saudara dan saya, dia mengalami itu sebagai pengganti bagi saudara dan saya. Maka berita Natal selalu berbicara bukan hanya mengenai Kristus yang terlahir. Seringkali kita memisahkan antara apa yang terjadi pada hari raya Natal dengan pada saat Paskah. Dua ini adalah satu peristiwa yang berkesinambungan. Dia hadir untuk nanti mengalami apa yang saudara dan saya rayakan pada peristiwa Paskah. Immanuel, Allah beserta dengan kita, berarti dia menjadi sama dengan manusia. Untuk apa? Untuk menyerahkan anugerahnya bagi saudara dan saya. Pertama, dengan mengalami seluruh kelemahan kita, namun tidak berdosa. Dan ketika dia mengalami semua kelemahan saudara dan saya, lalu dia tidak berdosa, maka dia satu-satunya pribadi yang layak untuk menggantikan saudara dan saya. Dan bagi saya ini adalah persoalan yang serius. Karena Alkitab menunjukkan bahwa dia jadi manusia, ada di antara kita. Untuk apa? Untuk menjadi pengganti bagi kita. Oleh karena dia menjadi pengganti bagi saudara dan saya, maka ketika dia ada di Taman Getsemani, dia berdoa. Alkitab berkata doa orang benar, jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Artinya kalau saudara dan saya adalah orang benar, orang yang telah diselamatkan oleh Allah, dibenarkan oleh Allah. Lalu saudara dan saya mengajukan permintaan-permintaan yang benar, yang berkenan kepada Allah, maka saudara dan saya punya doa itu pasti dijawab oleh Tuhan. Tetapi, di dalam sejarah Alkitab, saudara dan saya melihat, ada doa satu orang benar, yaitu Kristus yang tidak berdosa. Yang dengan benar didoakan, namun ditolak oleh Allah. Dia bilang, sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ini permintaan yang benar, karena yang diminta oleh Kristus adalah supaya dia tidak terpisah dari Bapa. Sepanjang sejarah Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru, semua doa selalu mengimplikasikan keinginan untuk bersekutu dengan Allah. Maka Yesus bilang, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Dia ingin supaya dia bersekutu dengan Allah, tetapi di Taman Getsemani, doa ini tidak dijawab oleh Tuhan.
di atas bukit Golgota. Ketika dia menjadi manusia dan dia menjadi pengganti saudara dan saya. Anak Allah, oknum kedua Allah Tritunggal, pewaris sah kerajaan Allah itu. Seolah-olah ditolak oleh Allah. Status dia sebagai anak Allah tidak meloloskan dia. Oleh karena Allah begitu benci dan begitu marah kepada dosa-dosa yang telah ditimpakan kepadanya. Alkitab bilang, dia yang tidak berdosa telah dibuat menjadi dosa karena kita. Ketika dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kristus kita adalah Kristus yang sementara berdiri di inti neraka. Inti daripada neraka adalah keterpisahan dari Allah. Dan Kristus mengalami itu. Bagaimana mungkin pewaris sah kerajaan Allah berdiri di inti neraka? Tetapi seluruh cerita itu menjelaskan mengapa Natal harus terjadi. Supaya dia mengalami seluruh kelemahan kita. Lalu ketika dia berdoa, doa itu ditolak oleh Allah karena dia mewakili saudara dan saya. Dan karena dia mewakili saudara dan saya sebagai seorang manusia, maka mau tidak mau dia harus berdiri di inti neraka untuk mengganti saudara dan saya. Lalu saudara bertanya, apa maksud kamu, Tama? Maksud saya adalah Yesus harus menjadi manusia. Mewakili saudara dan saya, mengalami seluruh penghukuman itu. Supaya apa? Supaya kita yang tadi terpisah dari Allah, bisa kembali bersatu dengan Allah. Doa Kristus harus ditolak, supaya doamu dan doaku didengarkan oleh Allah. Teriakan Kristus di atas kayu salib, itu harus tidak didengarkan satu kali. Supaya teriakan saudara dan saya didengar oleh Allah. Anak Allah ini harus ditolak satu kali di atas bukit Golgota itu. Supaya saudara dan saya diterima menjadi anak-anak Allah. Anak Allah ini harus mengalami penderitaan neraka. Supaya saudara dan saya lolos dari penderitaan neraka. Dan saudara dan saya menjadi ahli waris kerajaan surga. Inilah inti daripada berita Natal itu. Dia datang di tengah-tengah manusia. Dengan cara yang tidak biasa. Cara yang begitu luar biasa. Sulit dipercaya oleh manusia. Allah menjadi manusia. Supaya setelah dia jadi manusia, dia menjadi pengganti bagi engkau dan saya. Oleh karena itu maka saya bilang ini bukan hanya kehadiran yang tidak biasa. Ini bukan hanya sebuah kehadiran yang luar biasa. Tetapi ini adalah semacam kehadiran yang Allah tunjukkan kepada manusia. Untuk menjadi tanda cinta kasihnya bagi manusia. Ini menjadi tanda keberpihakan Allah bagi saudara dan saya. Kehadiran ini adalah kehadiran yang menyatakan anugerah Allah bagi umat pilihannya. Sehingga saudara dan saya boleh bersuka cita pada hari raya Natal. Yang pertama, berita Immanuel menunjukkan kepada saudara dan saya. Allah hadir dengan cara yang tidak biasa. Menunjukkan kemahakuasaannya. Yang kedua, saudara dan saya merayakan Natal karena ini adalah tanda anugerah Allah. Allah hadir untuk memberi anugerah. Menyatakan kasih dan keberpihakan. Kepada siapa? Kepada engkau dan saya sebagai orang berdosa. Dan yang ketiga, kehadiran Allah ini. Kehadiran Sang Immanuel. Allah beserta dengan kita. Bukan hanya menunjukkan cinta. Bukan hanya menunjukkan keberpihakan Allah kepada saudara dan saya. Tetapi berita ini adalah berita yang menjadi dasar pengharapan bagi saudara dan saya. Hari ini saudara dan saya ada di dalam pandemi yang begitu sulit. Tidak ada orang yang bisa jamin masa depannya. Sekali lagi, pandemi ini membuat saudara dan saya ada pada posisi yang sulit. Dengan melihat pandemi ini, sebenarnya saudara dan saya melihat manusia begitu rapuh dan tidak bisa menjamin masa depannya. Tetapi berita Natal, Immanuel, Allah bersama dengan kita, Allah berpihak kepada kita, Allah mengasihi kita, Allah beranugerah kepada kita, adalah sebuah berita yang mau memberi pengharapan. Pertanyaannya adalah apa itu pengharapan? Pengharapan adalah visi tentang masa depan yang baik. Sekali lagi. Pengharapan adalah visi tentang masa depan yang baik yang didasarkan pada pengalaman masa lalu. Ini adalah pengharapan adalah visi, penglihatan tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan kita yakini itu baik. Dasarnya apa? Dasarnya adalah pengalaman masa lalu. Supaya pada hari ini kita memiliki kekuatan untuk berjalan. Kekuatan untuk bertarung sebagai orang percaya. Allah meletakkan pengharapan ini. Memberikan kepada saudara dan saya penglihatan tentang masa depan yang baik. Yang Allah siapkan bagi saudara dan saya. Tapi saudara dan saya mau meyakini janji Allah ini. Meyakini hari depan yang baik yang Allah siapkan bagi kita. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan Allah di masa yang lalu. Dan setelah saudara yakin kepada Allah tentang masa depan yang dia siapkan, berdasarkan berita tentang apa yang terjadi di masa lalu, seharusnya semua ini membuat saudara dan saya kuat untuk berjalan di dalam hari hidup yang sulit dan mengubah seluruh dimensi kehidupan kita. Maka ada 3 hal di dalam pengharapan. Pertama, visi masa depan. Yang kedua, pengalaman masa lalu. Dan yang ketiga, cara hidup hari ini. Secara singkat saya mengajak saudara untuk melihat bahwa berita Natal memberikan pengharapan ini bagi saudara dan saya.
Yang pertama, berita Natal memberikan visi tentang masa depan yang baik yang Allah siapkan bagi saudara dan saya. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa ini berpihak kepada saudara dan saya. Dan Allah yang berkuasa dan berpihak kepada saudara dan saya adalah Allah yang baik, Allah yang maha kasih. Maka meskipun saudara dan saya ada di tengah-tengah pandemi ini, saudara dan saya bisa melihat ke depan, kepada akhir tahun ini. Dan kepada tahun 2021 bahkan lebih daripada itu. Dengan satu keyakinan bahwa segala sesuatu yang Allah izinkan terjadi di dalam dunia ini, termasuk pandemi, memiliki hal-hal yang baik yang Allah siapkan bagi saudara dan saya di masa yang akan datang. Karena kita melihat kepada Allah ini, kita punya visi, penglihatan tentang masa depan. Hal yang baik, sementara Allah siapkan bagi saudara dan saya. Ada kebaikan yang Allah siapkan bagi umatnya. Ini visi masa depan. Tetapi apa dasar bagi saudara dan saya untuk berharap kepada masa depan yang baik ini? Pengalaman masa lalu. Di masa yang lalu, setidaknya 2000 tahun yang lalu, Allah telah menyatakan keberpihakannya dengan cara hadir di tengah-tengah manusia sebagai manusia. Dan bukan cuma itu, dia mengalami seluruh kelemahan manusia. Bahkan dia berdiri di inti neraka bagi saudara dan saya. Bagi saya, tidak ada pemberian terbaik, tidak ada pemberian yang lebih baik daripada Allah memberikan anaknya kepada manusia. Saudara, saya suka pakai contoh ini. Kalau saya punya seorang anak perempuan, lalu saya jual mobil saya supaya saya bisa mengobati dia, maka saudara bisa lihat cinta kasih saya kepada anak itu. Tetapi kalau saya jual anak saya supaya bisa dapat mobil, maka saudara bisa lihat bahwa saya lebih mencintai mobil dari anak saya. Dan saudara akan mengeluh, saudara akan marah. Bagaimana mungkin dia jual anaknya demi mendapatkan sesuatu yang tidak lebih berharga dari anaknya. Tetapi saudara lihat berita ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal berarti hidup bersama dengan Allah di dalam kerajaan surga. Saudara lihat apa yang diceritakan oleh kalimat itu. Karena Allah begitu mengasihi engkau dan saya, maka dia menyerahkan Kristus, membiarkan Kristus menjadi manusia. Allah di tengah-tengah manusia, supaya satu saat nanti dia mengalami seluruh kelemahan manusia, bahkan mati di atas kayu salib. Apa ini? Ini mirip seperti saya menjual anak saya untuk mendapatkan mobil. Allah menyerahkan anak tunggalnya untuk mendapatkan engkau dan saya. Kalau dia sudah menyerahkan yang terbaik, yaitu anak tunggalnya, untuk mendapatkan engkau dan saya, supaya engkau dan saya bisa bersama-sama dengan dia di surga. Apalagi yang dia tidak akan berikan. Pemberian terbaik sudah diberikan. Maka yang kurang dari itu, tidak mungkin dia tidak berikan. Sekali lagi, kalau dia sudah memberikan Kristus sebagai pemberian yang paling baik, pemberian yang paling berharga bagi engkau dan saya, maka tidak mungkin yang ada di bawah Kristus, yang tidak lebih baik dari Kristus namun baik bagi kita, tidak diserahkannya kepada saudara dan saya. Kalau saudara butuh uang 20.000, saya punya uang cuma satu di dalam kantong saya 20.000, saya kasih 20.000 bagi Anda, maka Anda bisa yakin bahwa kalau Anda butuh 5.000, saya pun pasti kasih 5.000. Kenapa? Karena 20.000 lebih berharga dari 5.000. Tapi kalau Allah sudah memberikan Kristus yang tiada tara, yang tidak punya harga itu, tak ternilai harganya itu, sudah diberikan bagi saudara dan saya, maka saudara dan saya harusnya punya keyakinan bahwa hal-hal baik yang lain dia akan siapkan bagi saudara dan saya. Maka saudara dan saya melihat kepada masa yang akan datang, hari-hari depan ini, dengan apa? Dengan dasar kasih Allah yang telah kita lihat di dalam berita Natal yang hari ini saudara dan saya pelajari. Namun pengharapan itu tidak diberikan kepada saudara dan saya, supaya kita lihat masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu saudara dan saya tidak berbuat apa-apa. Tidak. Alkitab minta saudara dan saya untuk melihat ke depan, masa depan yang baik yang Allah siapkan. Berdasarkan pengalaman masa lalu. Untuk apa? Untuk menata hidup kita hari ini. Hari ini saudara dan saya mengalami begitu banyak pergumulan dan penderitaan. Namun pergumulan dan penderitaan tidak boleh merampas sukacita saudara dan saya. Tidak boleh merampas iman saudara dan saya. Saudara ada di dalam satu bidang pekerjaan yang Tuhan percayakan. Dengan melihat ke masa yang akan datang, jaminan Allah bagi masa depan, dan melihat kepada karya Allah di masa lalu, seharusnya saudara menjaga integritas saudara sebagai umat Allah di tengah-tengah dunia yang saudara hidupi hari ini dengan segala kesulitannya. Umat Allah tetap umat Allah di dalam seluruh kesulitannya. Umat Allah tetap umat Allah dalam seluruh kesulitannya. Itu bisa berarti dua hal. Yang pertama, umat Allah harus menjaga identitasnya, karena mereka adalah umat Allah. Namun yang kedua, di dalam kesulitan,
saudara dan saya tetap umat Allah. Artinya Allah tetap memperhatikan dan menyediakan yang terbaik bagi saudara dan saya. Mereka akan menyebut dia atau menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Di masa lalu, Allah telah hadir dengan cara yang luar biasa untuk menunjukkan kemahakuasaannya, menunjukkan kasihnya, menunjukkan keberpihakan. Maka saudara dan saya hari ini punya pengharapan bahwa apa yang dilakukan di masa lalu sebenarnya dipersiapkan untuk memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya di masa yang akan datang. Dengan sukacita yang seperti ini, kekuatan yang seperti ini, biarlah saudara bertahan di dalam iman kepada Kristus di tengah-tengah pergumulan karena pandemi ini, atau pergumulan apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Dan biarlah dengan itu, saudara dan saya pun menjadi setia kepada Tuhan. Jaga identitas sebagai umat pilihan Allah, karena Allah terus juga memperhatikan identitas saudara dan saya sebagai umatnya, sehingga dia akan setia kepada saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari ini, waktu di mana kami boleh melihat sekali lagi kepada berita masa lalu mengenai Allah yang mengasihi dan mencintai kami, sehingga dia telah menjadi sama dengan manusia, hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati kami, untuk memberi anugerah bagi kami, terutama anugerah keselamatan. Kami yang terpisah dari Allah, disatukan kembali dengan Allah. Kami yang memiliki kepastian kebinasaan, diubahkan menjadi orang-orang yang bukan hanya memiliki keyakinan keselamatan, namun kepastian bahwa di masa yang akan datang kami akan berhadapan muka dengan dia di dalam sukacita surgawi. Namun kami percaya Bapa bahwa peristiwa masa lalu yang memberikan pengharapan masa depan itu adalah peristiwa yang juga diberitakan kepada kami hari ini untuk mengubahkan hidup kami, mengarahkan kami kepada Allah yang hidup. Dan biarlah setiap kali kami merayakan Natal sepanjang bulan Desember tahun 2020, tahun yang penuh dengan kesulitan ini, kami tetap punya pengharapan, sehingga dengan pengharapan ini kami berjalan dengan setia kepada Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bersyukur untuk kasih karunia Natal dan berita Natal yang terus masih boleh diperdengarkan kepada kami semua. Secara khusus saudara-saudara kami di dalam Bapekris BNI sekota Manado. Kiranya Tuhan hadir, Tuhan memberkati. Tuhan yang memberikan kepada mereka kekuatan di tengah-tengah kesulitan, supaya mereka boleh menjaga identitas mereka. Karena mereka tahu, identitas ini adalah identitas yang Allah berikan, dan Allah memperhatikan kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami mengucap syukur kepada Allah yang hidup, Allah yang telah memberikan Kristus bagi kami semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai di hati, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Pendeta Putra Tamakamuri MTH di Jakarta. Yang saya hormati segenap pimpinan BNI wilayah Manado. Yang saya hormati segenap pimpinan cabang. Yang saya hormati pengurus Bapekris BNI sekota Manado. Yang saya hormati dan kasihi seluruh pegawai dan keluarga Kristiani yang hadir dan merayakan Natal. Pada tahun 2020 ini, segenap pegawai Kristiani dan keluarga di lingkungan BNI wilayah Manado merayakan Natal dalam suasana prihatin karena COVID-19 sedang melanda seluruh dunia, termasuk di kota Manado, Sulawesi Utara. Virus ini telah merusak berbagai sendi kehidupan manusia. Banyak keluarga berduka karena kehilangan sanak saudara. Banyak pula yang kehilangan pekerjaan. Anak-anak harus belajar di rumah, kehilangan kesempatan untuk bergaul bersama teman-teman sebaya. Umat gelisah karena tidak dapat beribadah sebagaimana mestinya. Keganasan wabah COVID-19 ini juga menegaskan bahwa kita semua sama sebagai manusia. Sekalipun profesi kita berbeda, suku kita berbeda, agama kita berbeda, pendidikan dan jabatan kita berbeda. COVID-19 mengingatkan bahwa kita semua bisa diserangnya, dan karenanya kita saling membutuhkan dengan lainnya. Satu hal yang membuat kita tetap berdiri teguh di tengah badai ini adalah karena kita yakin bahwa Allah yang Maha Esa saja sumber pertolongan kita. Saudara-saudari yang terkasih,
Tema Natal 2020 Bapak Kris BNI Sekota Manado merupakan tema Natal tahunan yang dikeluarkan oleh PGI dan KWI, mengutip ayat dari Matius 1 ayat 23 yang bunyinya, mereka akan menamakannya Immanuel. Kutipan tema Natal ini merupakan pesan yang disampaikan malaikat yang mengingatkan orang Kristen tentang penggenapan nubuatan akan kedatangan Sang Mesias. Walaupun masih berjuang menghadapi pandemi, termasuk ketika gereja-gereja masih menutup pintu untuk ibadah, perayaan Natal 2020 diharapkan tetap bisa berlangsung dengan sukacita dan penuh harapan. Ibadah perayaan Natal Bapak Kris BNI Sekota Manado tahun ini diselenggarakan dalam bentuk live streaming melalui media YouTube. Saudara-saudari terkasih, Natal adalah berita sukacita dan pewartaan cinta karena Juru Selamat, Sang Raja Damai, Allah beserta kita, lahir di dunia. Kekuatan cinta dan penyertaan Allah memampukan kita untuk menumbuhkan rasa setia kawan di tengah masyarakat, serta membangun kerelaan untuk melayani mereka yang terpinggirkan dan menderita. Kehadiran Allah di antara kita sekaligus mengingatkan bahwa kita semua diciptakan sama dalam gambaran Allah. Inilah dasar yang fundamental bagi martabat kita sebagai manusia, sekaligus alasan mendasar untuk melindungi dan merawat kehidupan setiap orang. Kehidupan itu tidak ternilai harganya. Karenanya, kita harus berjuang secara total untuk merawat dan mempertahankannya. Pengalaman akan kehadiran Allah juga meneguhkan kita untuk bersaksi bahwa belas kasihan dan kemurahan Allah di tengah pandemi COVID-19 dengan cara bermurah hati dan saling tolong-menolong menanggung beban sesama kita. Kita melakukan semua itu sambil membangun kerjasama dengan pemerintah dan semua pihak yang bekerja keras untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19 guna menghadirkan kebaikan bagi negeri ini. Kita yakin bahwa dalam segala tantangan dan kesulitan hidup, Allah tetap beserta kita. Ia membawa lentera di tengah kegelapan, memberi harapan di tengah keputusasaan. Dalam kondisi seperti ini, kesehatan dan keselamatan BNI High Movers serta keluarga tentu menjadi prioritas utama. Manajemen menegaskan agar protokol kesehatan terus dijalankan secara tertib. Sebagai perlindungan preventif, kami menghimbau agar BNI High Movers mengupayakan lebih intensif menerapkan protokol kesehatan. Mari kita saling menguatkan dan saling mensupport satu sama lainnya. Kita hadapi ini bersama, serta selalu mendoakan agar rekan BNI High Movers yang terpapar COVID-19 dapat segera pulih, sehat dan bugar untuk dapat segera kembali bersama kita. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi setiap gerak dan langkah kita semua. Amin. Salam hangat dan sehat selalu. Atas nama BNI High Movers dan manajemen BNI Kantor Wilayah Manado, saya Koko Prawira Butar-Butar, pemimpin wilayah Manado, mengucapkan selamat merayakan Natal 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Segenap BNI High Movers yang terkasih, pandemi COVID-19 yang kita hadapi sekarang masih mewabah, masih mengalami peningkatan dari hari ke hari. Hal ini banyak mengubah kebiasaan maupun tekanan kehidupan kita. Memasuki minggu-minggu Advent, masa penantian kelahiran Yesus Kristus pun banyak terasa yang berubah, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Pembatasan sosial dan fisikal seakan-akan mengurangi kehangatan suasana Natal yang biasanya kita nikmati. Tidak boleh memberikan pelukan ataupun sekedar jabatan tangan. Namun demikian, sebagai orang Kristen, kita menjalaninya dengan damai di dalam keyakinan bahwa Allah Sorgawi berjalan bersama kita untuk menghadapinya. Tuhan Yesus Kristus tidak akan membiarkan kita dikuasai oleh roh ketakutan, tetapi oleh kekuatan kasih yang memampukan kita mengontrol hidup kita
dalam menghadapi situasi yang sulit ini dengan keyakinan dan kedamaian sepenuhnya. Selaku Ketua Bapekris dan rekan-rekan pengurus yang ada, kami memiliki kerinduan untuk bersama-sama dengan rekan-rekan merayakan Natal, beribadah, menyembah, dan memuji Tuhan, berbagi sukacita. Banyak rencana-rencana yang telah kami susun untuk berbagi sukacita Natal bersama rekan-rekan sekalian belum dapat direalisasikan. Namun demikian, tanpa mengurangi sukacita kita bersama dan dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19 ini, ibadah perayaan Natal tahun ini kita selenggarakan dalam bentuk live streaming. Saya yakin dan percaya hal ini tidak akan mengurangi sukacita Natal di dalam hati kita masing-masing. Perayaan Natal tahun ini mengambil tema dalam Matius 1 ayat 23, mereka akan menamakannya Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Mari kita yakini dan imani Allah hidup dan terus bekerja hingga saat ini. Demikian pun kita sebagai umat ciptaannya terus bekerja karena kita ini adalah umat ciptaan Allah. Hendaknya hidup kita dipenuhi dengan sukacita dan menyatakan kemuliaan Allah. Bapak, Ibu pemimpin, serta rekan-rekan High Movers yang terkasih, melalui kepengurusan Bapekris ini selama tahun 2020, selain ibadah rutin setiap hari Senin pagi, kami juga telah mengadakan beberapa kegiatan yang diantaranya pelayanan kasih di panti asuhan yang ada di Tomohon dan Tondano, sumbangan alat APD ke Puskesmas Tuminting, kegiatan pendalaman Alkitab bersama Pendeta Sucipto Subeno yang melibatkan anggota Bapekris yang ada di seluruh Indonesia. Kegiatan ini rencananya akan kami laksanakan secara rutin di setiap bulan. Dan dalam rangka charity Natal, kami juga telah berbagi kasih bersama keluarga pegawai yang meninggal karena COVID, serta pegawai yang sakit khusus. Juga bersama Lembaga Alkitab Indonesia dalam rangka menyebarkan firman untuk menjangkau anak-anak yang kurang mampu lewat pemberian Alkitab gratis. Rekan-rekan Kristiani sekalian, di tengah pandemik yang masih berlangsung ini, kesederhanaan perayaan Natal melalui ibadah live streaming kiranya tidak akan mengurangi sukacita iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita jaga dan pancarkan sukacita Natal, tingkatkan rasa peduli dan empati, kita bangun kebersamaan, dan tidak lupa kami ingatkan untuk terus menjalankan protokol kesehatan. Kita imani dan percaya bahwa Allah beserta kita. Saya atas nama pengurus Bapekris BNI Sekota Manado mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Putra Tama yang telah memberitakan kabar baik firman Tuhan pada hari ini, dan kepada pimpinan BNI Kantor Wilayah Manado yang selalu memberikan support terhadap seluruh kegiatan pelayanan Bapekris yang ada, dan atas partisipasi rekan-rekan dalam menghadiri ibadah perayaan Natal ini. Tak lupa kepada tim yang telah memberikan support, menyumbangkan waktu dan talentanya sehingga ibadah live streaming ini dapat terselenggara. Selaku Ketua Bapekris BNI Sekota Manado dan atas nama pengurus mengucapkan selamat menyongsong Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Allah beserta kita, Immanuel. Merry Christmas!
was the certain poor shepherd in field as they live in field lay keeping their sheep on a cold